Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Indah ya, ciptaan Allah itu indah. Ada abang-abang tukang bersihin sampah. Karena orang-orang yang tidak mencintai bumi buang sampah sembarangan. Semoga abang yang bersihin sampah banyak rezekinya. Amin. Terlambat datang jam 8 lewat sih. Sebenarnya saya sering udah nggak itu ya, waktunya udah nggak jelas. Aduh, kadang sih kasihan liat Intel dan berarti dia nungguin saya dari jam 7 ya. Nah, kasihan juga dia nungguin. Kadang saya datang jam 7, kadang saya datang jam 8. Kasihan Intelnya. Kemarin saya coba posting fotonya. Kira-kira kalau saya posting datang lagi nggak ini orang? Oh, ternyata nggak datang nih. Udah diganti ya, ayo udah ganti. Semoga kamu baik-baik aja ya Pak Intel. Semoga nggak dihukum kamu. Saya posting itu bukan bermaksud supaya kamu dihukum atasan sebenarnya. Cuman pengen lihat aja gimana responnya. Wallahu alam. Bahas apa ya kita hari ini? Ya Allah, kita bahas apa ya Allah? Keluarga bahagia. Semoga Allah memberikan mereka kebaikan. Salam Muhammad, ikan-ikan dan seluruh makhluk yang ada dalam air. Ada ikan zebra tadi sini, tapi mana ikan zebra? Kemarin saya sendak sana ikan zebranya. Salam Muhammad. Jadi kemarin saya tertarik sama orang yang mancing gitu. Kebetulan saya pernah nonton anime yang mancing itu, makanya cara mancingnya itu agak beda dengan yang saya tahu. Karena kalau kamu mancing dengan cara seperti itu, harusnya kailmu itu kail yang banyak matanya, dan itu harus apa ya? Cara tariknya itu nggak langsung secepat itu. Makanya saya curiga jangan-jangan ini Intel nih. kok cara mancingnya aneh. Ya nggak apa, saya anggaplah sih sedang apa ya, sedang apa sih namanya, paranoid ya, parno. Wallahu alam. Tapi kemarin ada kisah menyedihkan ya dari Gaza. Semoga sih nggak nangis, males ya kan nangis di depan orang jahat ini. Kalau nangis kita berasa lemah. Jadi ini sebuah kisah sedih dari Gaza. Dia ibu ya, ibu dengan anak selamat, alhamdulillah. Bayangkan dia selamat dari dilindas tank. Ngeri sih. Katanya tulang punggungnya patah, tapi kakinya nggak selamat kayaknya, sudah diamputasi sama dokter. Sama itu apa ya, bulan sabit merah ya kayaknya. Berarti Allah itu memang kalau mau menghidupkan seseorang demi menceritakan sesuatu yang ingin Allah kamu dengar gitu, pasti dihidupkan. Dan itulah bentuk ceritanya. Dia sampai itu dilindas terus kena peluru juga, masih hidup. Anak pun masih hidup juga. Meskipun keluarganya sudah di telaga surga ya. Telaga surga. Syahid kan mendapatkan, kan surga belum buka kan. Jadi syahid itu masih di seperti telaga surga gitu. Belum kenikmatan, tapi udah lebih nikmat dari dunia ini. Sebenarnya saya egois, saya makhluk yang egois. Saya menyampaikan ini karena saya takut. Takut dengan dosanya gitu. Berat itu, siksanya itu berat. Kalau saya tahu, apalagi kalau saya tahu, saya diam. Jadi saya menyampaikan ini justru karena saya takut, egois. Supaya kita dosa bersama kan. Saya kasih tahu kamu nggak lakuin, berarti dosa bersama. Astagfirullahaladzim. Misalnya kamu mau melakukan, kan sesederhana kan saya.
kumpulin pasukan, gunakan seluruh harta dan kemampuanmu, lawan Zionis laknatullah. Tapi kayaknya gagal ya. Wallahu alam, kalau saya sudah di Syam, kalau sudah Allah izinkan di Syam, pengen lah satuin semua prajurit Syam, lawan lah itu Zionis. Bisa itu, bisa. Bahkan kalau misalnya 10.000 orang, misalnya 5.000 punya senjata, 5.000 nggak ada senjata, bisa itu. Karena kita perang melawan militer kan, pasti mereka punya pasokan senjata, diambil aja. Jadi perangnya itu perang apa ya, perang melawan gudang senjata. Bisa lah itu. Tapi harus cepat ya, memang harus cepat supaya Zionis nggak punya waktu untuk berpikir. Karena Zionis Yahudi itu kayaknya ada dua, Zionis Yahudi itu. Ada yang bagian tentara, ada yang bagian berpikir. Kebanyakan mereka itu bagian berpikir, yang bagian tentara itu sedikit. Makanya yang kuat-kuat di kalangan Zionis Yahudi itu pasti sanjung-sanjung, karena cuma sedikit orang-orang kuat di Yahudi itu sedikit, paling banyak pintar. Makanya mereka kalau ada yang di penjara melakukan itu abuse atau pelecehan, justru sanjung-sanjung gitu, karena memang tentara mereka sedikit, orang-orang kuat di Yahudi itu sedikit. Bisa lah, kan perang itu sejatinya dengan manusia kan, itu alat sama seperti tiang di belakangnya, kelihatan nggak tiang? Mana tiangnya? Saya nggak ngelihat wajah saya sendiri karena terlalu terangnya cahaya Allah. Jadi memang kekuatan Allah itu besar ya, makanya menyedihkan kalau kamu takut manusia. Tapi alhamdulillah kemarin saya dengar kabar dari teman yang di Aceh. Dia bilang kalau Aceh terluar itu udah alhamdulillah udah normal. Gak bisa dibilang normal sih, tapi udah ada ekonomi, dia sudah bisa berdagang. Dan saya sudah pernah bilang ini ya, masyarakat itu nggak bisa tanpa pasar. Saya sudah bilang masyarakat itu nggak bisa tanpa pasar, tapi bisa tanpa pemerintahan. Serius ini, serius. Masyarakat itu tidak bisa tanpa pasar, tapi bisa tanpa pemerintahan. Makanya pemerintah ini sebenarnya beban, beban rakyat sebenarnya. Tapi yang bodoh kan rakyatnya sendiri, karena kalian lebih percaya perkataan ulama-ulama yang penakut, yang pengecut, dan tidak mau menegakkan Al-Quran. Kemudian saya tanya gitu, apakah menurutku Indonesia itu ulamanya itu nggak salah karena nggak menegakkan Al-Quran? Katanya nggak salah karena sudah bisa sholat gitu kan. Seakan-akan Al-Quran itu Allah perintahkan cuma sholat doang, kan enggak kan? Jadi dalam Al-Quran itu jelas itu terlalu banyak hukum-hukum Allah yang dilanggar, dan Allah sudah bilang kalau hukum-hukum Allah dilanggar itu udah pasti kerusakan di bumi itu muncul. Lihat sendiri, wah kan ini contoh nyata ketika hukum-hukum Allah itu dilanggar. Misalnya hukum kisas, ada orang mati, pembunuhnya udah didapat, buktinya ada, keluarganya minta kisas, minta hukuman mati, gak dikasih, malah hukum penjara. Ini salah satu pelanggaran terhadap hukum Allah. Sama seperti kiai yang mencabuli di pesantren, berapa santrinya tuh, itu kan harusnya rajam kan, malah di penjara, nggak dirajam. Ini pelanggaran terhadap hukum Allah. Sama seperti koruptor, kalau mencuri biasa mungkin tolong tangan, tapi koruptor itu udah masuk hukuman mati, tapi malah di penjara, malah penjaranya cuma 3 bulan katanya. Aduh, rating cuma 3 bulan penjaranya. Ini jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum Allah, dan Allah sudah bilang kalau hukum Allah nggak ditegakkan pasti rusak bumi itu. Karena memang hukum Allah itu ya untuk menjaga bumi, untuk keseimbangan bumi. Sama seperti Allah menciptakan matahari dan siang dan malam. Siang kamu munculnya segini, malam kamu terbitnya segini, supaya ada keseimbangan di situ. Sama hukum Allah itu Allah turunkan setiap rasul, setiap waktu dengan cara yang berbeda, dengan aturan yang berbeda. Karena itu untuk menjaga keseimbangan pada waktu itu, pada zaman itu, pada tempat itu. Zaman kita kan Rasulullah, makanya kitab Al-Quran itu wajib dilaksanakan. Ketika kamu nggak laksanakan ya kehancuran di mana-mana. Inilah bukti wujud kehancuran itu ya. Karena pengerusakan yang hukum yang paling nggak dilaksanakan umat muslim di Indonesia itu adalah pencuri, koruptor yang harusnya hukuman mati. Dan kalian pikir
sawit itu nggak mencuri. Mencuri ketika amdal, ketika lingkungan itu dirusak, itu sama dengan mencuri. Dan coba tebak hal apa yang kalian curi? Lebih fatal lagi malah, karena yang kalian curi itu adalah masa depan anak-anak. Jadi yang kalian curi itu nyawa triliunan bahkan miliaran orang, karena kalian nggak menegakkan hukum Allah.